Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda dalam perjalanan Jember siang ini. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan bagi Anda program Ala Dokter. Dan hari ini kita akan membahas sebuah penyakit yang mungkin bagi kita terdengar asing di telinga kita. Penyakit ini ternyata menyerang anak-anak bahkan termasuk juga sejak lahir. Namanya penyakit Hirschsprung. Nah, di mana penyakit ini merupakan gangguan buang air besar pada anak maupun bayi. Nah, pendengar, saat ini kita sudah bergabung bersama dengan kami. Ada sosok yang akan berbagi mengenai penyakit ini, penyakit Hirschsprung, yakni Dr. Bella Maifani, SPBA MCAT Clean, merupakan dokter spesialis bedah anak. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Bella. Halo Mas Willy, selamat pagi. Selamat pagi. Kita langsung mulai saja ya dok ya. Boleh. Sebenarnya penyakit Hirschsprung itu apa dok? Oke. Silakan. Dari namanya dulu ya Dari Mas namanya Willy ya, dulu, namanya boleh, unik ya. Iya. Jadi Mas Willy kita juga belajar untuk mengucapkan dengan baik ya, Hirschsprung gitu. Jadi Hirschsprung sendiri sebenarnya berasal dari nama orang Mas. Dia adalah seorang dokter anak yang berasal dari Denmark, namanya Harald Hirschsprung. Dokter Harald Hirschsprung inilah yang pertama kali menemukan adanya penyakit ini. Jadi zaman dahulu tahun 1886 Mas, itu jauh sebelum Indonesia merdeka ya, orang-orang di Denmark sudah bisa mengidentifikasi adanya penyebab kematian pada anak dengan kondisi perutnya kembung, tidak bisa BAB. Ternyata ditemukan bahwa adanya kelainan pada usus. Kemudian selanjutnya untuk mengapresiasi atas nama beliau itu maka disebutlah sebagai penyakit Hirschsprung atau Hirschsprung disease. Ya, ini adalah suatu penyakit kelainan bawaan lahir Mas, di mana adanya kelainan pada usus. Usus kita itu biasanya bisa bergerak ya, bisa gerak normal itu karena adanya saraf di situ. Jadi adanya saraf pada usus menyebabkan gerakan peristaltik sehingga kita bisa BAB dengan normal. Tapi pada beberapa anak dengan Hirschsprung ini saraf-saraf di ususnya itu mungkin tidak terbentuk dengan sempurna Mas, terutama di usus bagian bawah, sehingga menyebabkan anak-anak itu dia tidak bisa BAB secara normal. Jadi gitu, demikian. Jadi memang ada kelainan ya dok ya. Nah, itu mungkin boleh digambarkan juga dok. Sebenarnya kelainan ini karena apa dok? Nah, penyebabnya itu di dalam literatur sampai saat ini tuh masih belum diketahui secara pasti ya. Jadi unknown gitu dibilangnya. Namun memang sudah ada beberapa penelitian yang mulai menghubungkan ternyata ada kaitannya juga dengan gen-gen. Jadi adanya kelainan pada gen tertentu ternyata bisa menyebabkan jadinya Hirschsprung nantinya Mas. Itu genetik yang bagaimana dok? Kalau misalnya kita kan kalau penyakit-penyakit kayak diabetes kan memang karena ada orang tuanya riwayat diabetes, orang tuanya riwayat kolesterol. Nah, kalau ini gimana dok? Jadi ada suatu penyakit jadi gen ya yang dia mungkin terjadi hilang di situ sehingga menyebabkan pada pembentukan daripada saraf di usus itu menjadi terhenti atau dia tidak terbentuk dengan sempurna. Tapi tidak selalu juga gitu loh. Tidak semua anak yang Hirschsprung dia ada kelainan pada genetik juga. Tapi ada juga beberapa anak satu keluarga misalnya Hirschsprung itu ada juga misalnya ayahnya Hirschsprung ternyata anaknya juga Hirschsprung. Jadi ada link familial, tapi tidak selalu. Sehingga di dalam literatur sampai saat ini memang penyebab pasti ya yang utama itu masih belum diketahui. Jadi masih penelitian kita Mas untuk kasus ini. Berarti kita masih meraba-raba juga. Betul, ya dok, masih ya? menjadi misteri. Berarti memang karena bawaan lahir ya, bukan karena ketika sudah lahir baru ada penyakit Hirschsprung ini enggak ya dong ya? Bagaimana tadi? Jadi misal kalau Hirschsprung kan tadi dokter bilang dari lahir, berarti kan waktu ketika brojol gitu ya, itu kan langsung sudah penyakit itu. Apakah ada kasus-kasus kayak dia sudah lahir normal nih dok, tapi ternyata setelah berapa bulan baru sakit? Nah, kalau kita melihat dari patofisiologinya, sepertinya memang tidak mungkin ya. Jadi memang kelainannya itu dalam masa janin Mas, karena proses pembentukan daripada organ itu kan terjadi pada saat di dalam kandungan. Jadi terjadinya gangguan persebaran saraf di usus itu terjadinya pada saat masa kandungan. Mungkin yang Mas Billy maksud itu berarti kok awalnya baik-baik aja, namun ketika dia besar tiba-tiba jadi ke arah Hirschsprung gitu ya. Mungkin itu adalah tipe-tipe Hirschsprung yang dia baru diketemukan pada saat usia itu. Gejalanya baru muncul pada saat dia usia mungkin lebih besar. Berarti baru diketahuinya itu pas waktu sudah besar ya dok? Betul. Tapi apakah dia sebenarnya Hirschsprung dari lahir? Iya. Cuma baru ketahuannya saat sudah besar. Baru ketahuannya. Dok, boleh digambarkan nggak dok? Ini kan penyakit ini kan agak asing bagi saya ya dok ya. Seberapa banyak sih dok penderita di Indonesia atau mungkin di Jember mungkin dok? Oke. Kalau di Indonesia mungkin secara general ya di seluruh satu negara ini mungkin belum ada data statistiknya ya. Tapi kalau di seluruh dunia itu sekitar 1 dibanding 5.000 kelahiran. Berarti banyak 1 dibanding 5.000. Berarti kalau misalnya kalau ada 5.000 kelahiran bayi satu pastilah jadi Hirschsprung. Oh, cukup banyak ya dok ya? Cukup banyak gitu. Nah, di dalam ini mungkin hanya beberapa center tertentu ya yang sudah mengadakan penelitian itu. Tapi untuk Jember sendiri kami juga belum ada. Namun banyak juga sih sebenarnya dalam praktik sehari-hari kami temukan ini ya.
Cukup banyak ya dok ya, mungkin boleh digambarkan seberapa banyak dok? Dalam di ratusan mungkin, karena kita ada grup support grupnya ya, mungkin ada mas sekitar segitu. Seratusan dok? Cukup banyak juga ya dok? Iya, karena kami juga sampai ada support grupnya WA untuk penyakit Hirschsprung. Itu di wilayah Jember aja dok? Di wilayah Besuki ya sebenarnya, Jember, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo. Seratusan dengan kasus-kasus yang kita masih meraba-raba juga ya dok ya? Jadi cukup ini ya, cukup jadi perhatian juga ya dok ya? Dok, tadi kan disebutkan bahwa dokter ini kan memang ada gejala yang bisa jadi diketahuinya saat besar. Memang sebenarnya gejalanya apa dok? Nah gini mas, jadi kalau Hirschsprung itu memang dia ada yang gejalanya muncul pada saat bayi atau dia saat kecil ya, anak-anak masih di usia 2-5 tahun atau di atas itu, usia toddler kita bilangnya, atau dewasa muda ya mungkin baru muncul. Kalau pada saat bayi gejalanya adalah tidak keluar BAB pertama kali lebih dari 48 jam. Jadi normalnya Mas Willy kalau bayi itu lahir kurang dari 24 jam atau 1 hari pasti BAB. BAB yang pertama warna hitam Mas Willy kalau ingat. Nah, itu biasanya kalau orang dulu bilangnya BAB gagak ya, warna hitam gitu, BAB gagak. Sebenarnya itu BAB yang krusial bagi kita ya, itu penanda bagi kita. Jadi ayah bunda mungkin ya dalam proses mau mempersiapkan bayinya itu penting sekali. Nanti persalinan itu yang wajib dievaluasi bukan hanya jenis kelamin, tapi putra-putrinya BAB nggak ya 1 hari di usia 1 hari itu gitu. Kalau sampai lebih dari 48 jam nggak BAB dan diikuti dengan adanya, biasanya kalau nggak bisa BAB hanya anak itu jadi kembung mas. Jadi gejalanya itu tidak BAB lebih dari 48 jam. Kemudian dia timbul kembung, kalau dia gemuk pasti dia muntah. Nah muntahnya itu bisa muntah warna hijau kadang-kadang. Nah itu dia mas. Jadi sampai muntah juga ya dok? Itu untuk yang bayi? Untuk yang bayi. Apakah itu kita bisa langsung menyimpulkan bahwa oh ini Hirschsprung dok? Nah untuk menegakkan diagnosis Hirschsprung kita memang ada serangkaian pemeriksaan. Jadi gejala awalnya yang patut dicurigai secara kuat adalah itu mas. Biasanya memang pasien-pasien itu datang ke kita dengan kondisi dia kembung kemudian tidak bisa BAB. Nah itu sudah menjadi inisial kita sekarang. Saat ini banyak tenaga kesehatan ya yang sudah cukup aware dan paham adanya tanda-tanda bahaya itu. Berarti cukup 2 indikator tadi ya, lebih dari 48 jam dan kembung ya dok ya? Kembung dan muntah 3 sebenarnya. 3 ya? Dia yang klasiknya kan 3 ya gitu. Kemudian apabila tanda itu memang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter bedah anak untuk dievaluasi apakah anak ini tidak bisa BAB disebabkan karena kelainan bedah ataupun kelainan medik. Nah itu karena anak nggak bisa BAB itu sebabnya banyak juga. Banyak juga ya dok? Berarti nggak serta-merta Hirschsprung? Nggak serta-merta Hirschsprung. Berarti kalau misalnya ada kondisi kayak gitu langsung dikonsultasikan aja dok ya? Iya. Apakah nunggu sampai benar-benar muntah kah atau kita cukup kembung langsung dibawa ke dokter gimana dok? Nah biasanya pasti ayah bunda ini langsung datangnya mungkin ke tenaga kesehatan awal ya, bisa ke bidan atau mungkin yang pertama ke dokter anak. Nah biasanya sejawat kami dokter anak akan melakukan evaluasi kenapa sih bayi, kita ngomong bayi dulu ya, bayi itu nggak bisa BAB sebabnya kan macam-macam tuh, apakah ada kelainan metabolik ya, kelainan apakah kelainan sindrom misalnya ada Down syndrome gitu, ataukah kalau semua itu sudah tersingkirkan kelainan metabolik itu misalnya adanya hipotiroid atau kadar tiroid dalam tubuh anak itu dia rendah. Kalau seandainya semua itu nggak ada mungkin baru dicurigai apakah ada kelainan bedah yang menyebabkan anak itu tidak bisa BAB. Dari situ mulai kita bisa menyimpulkan bahwa ini semua ya. Betul. Ini tadi sudah kita bahas tentang bayi ya dok ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya sudah bukan bayi nih, sudah beberapa bulan gitu. Ya, toddler ya kita sudah toddler ya. Atau sudah mungkin anak-anak gitu. Anak-anak tuh. Ya, mungkin ada gejala lain. Gejalanya sedikit berbeda mas. Jadi kalau sudah anak-anak biasanya itu kan dia konstipasi kronis. Memang nggak bisa BAB juga ya, tapi BAB-nya mungkin orang tua baru disadarinya ya itu gitu. Dia konstipasi kronis, kemudian anak itu jelas karena dia biasanya penyerapan daripada nutrisi di dalam ususnya itu tidak baik, anak itu biasanya malnutrisi, kemudian gagal tumbuh, ada juga perutnya jadi buncit karena perutnya isinya yang belum bisa keluar itu. Oh gitu dok. Itu untuk anak-anak. Itu kira-kira usia berapa dok? Bisa di atas usia kita toddler ya, toddler itu kira 2-5 tahun mungkin ya. Ada yang baru teridentifikasi di usia segitu ya? Betul ada. Bahkan dewasa muda pun juga ada loh Mas Willy. Ada. Itu dengan gejala yang berbeda lagi? Gejalanya biasanya mirip-mirip ya, salah satunya adalah konstipasi kronis pasti. Ini konstipasi kronis ini gimana dok? Jadi dia pola BAB-nya memang jarang. Oh gitu, wah saya juga. Nah kita nih harus ini Mas Willy benar-benar kita evaluasi itu pola BAB-nya sejarah apa sih. Kalau cuma 2-3 hari ya, misal 1 bulan baru terjadi 1 kali gitu masih dalam batas normal. Tapi kalau misalnya 2 minggu nggak BAB, 1 bulan baru BAB 1 kali, nah itu kan jadi tidak wajar. Oh berarti bukan dalam waktu beberapa hari sekali gitu ya dok ya? Nah biasanya sudah lebih, dan itu pasti prosesnya sudah berlangsung lama Mas. Jadi kalau kita tarik tuh secara historisnya pasti iya dok, dari kecil sebenarnya saya BAB-nya nggak rutin, bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali dan keras dan nyeri gitu, dan itu menjadi momok buat dia pasti. Ketika momen-momen BAB kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya anak-anak tadi pertama mulai kembung ya dok ya?
Kalau anak-anak ya konstipasi kronis ya. Konstipasi kronis ya, mulai kembung dan malnutrisi. Pasti kurus gitu ya, Dok ya. Kurus, gagal tumbuh ya, maksudnya kurus, dia kurang gizi. Kemudian perutnya buncit. Kelihatannya gemuk tapi perutnya buncit, tapi sebenarnya bukan karena dia gendut ya, tapi bukan karena minum es kebanyakan ya, Dok ya. Bukan juga. Karena malnutrisi. Karena memang malnutrisi ya, Dok ya. Habis itu kayak berarti kalau yang dewasa muda? Dewasa muda gejalanya ini Mas, yaitu konstipasi kronis. Konstipasi kronis juga ya. Hal ini bisa dijelaskan sih Mas, kenapa baru keluar bayi, baru langsung kelihatan dewasa muda ataupun anak-anak. Itu karena dipengaruhi oleh seberapa panjang segmen usus yang tidak ada sarafnya. Seberapa panjang yang bisa dijelaskan tuh, Dok? Jadi kan jadi kalau segmen usus yang deket-deket anus itu biasanya kan area situ ya, dia itu panjang sekali yang dia tidak ada sarafnya. Nah ini kita bilang macam-macam hisprung nih Mas. Jadi hisprung tuh ada klasik hisprung, biasanya itu sekitar 80%. Posisi usus yang tidak ada sarafnya tuh di rektosigmoid kita bilangnya, atau di usus bagian bawah yang dekat dengan anus. Tapi kalau di atas itu biasanya pada saat bayi itu sudah kelihatan, bayi, anak-anak itu sudah mulai nampak gejalanya. Namun kalau segmen ususnya ternyata yang tidak ada sarafnya lebih rendah lagi dari situ, berarti sudah deket-deket banget dengan anus, gejalanya mungkin ringan, sehingga orang-orang tidak menyadari bahwa dia itu sakit hisprung. Baru ketahuan ketika sudah dewasa atau besar karena sudah menumpuk gejala-gejala. Berarti itu semakin pendek itu bisa jadi semakin nggak terdeteksi ya, Dok? Betul sekali. Jadi merasa ngiranya juga, dikiranya ya nggak apa-apa, kadang-kadang masih bisa kok pada segini, tapi ternyata dievaluasi, loh kok ususnya sudah, kita bilangnya megakolon ya, sudah jadi kayak raksasa gede banget. Oh di dalam gitu sudah jadi besar banget ya, Dok ya? Ya usus kita kan punya otot ya Mas Willy ya, jadi ya kalau dia banyak menahan yang nggak bisa keluar tuh otomatis dia akan meregang, bisa sampai raksasa, makanya nama lainnya adalah megakolon. Oh bukan megalodon. Saya dengarnya megalodon. Jadi sampai ada yang short segmen bilangnya Mas, jadi segmen pendek yang nggak ada sarafnya. Ada juga ultra short segmen, jadi lebih pendek lagi. Lebih pendek lagi dan bener-bener nggak kerasa tuh, Dok. Kayak gejala-gejalanya kayak biasa gitu ya. Iya, biasanya itu yang sudah dewasa-dewasa ya Mas ya. Berarti kalau dibuat perbandingan, Dok, banyakan mana antara yang kasus bayi, anak-anak, remaja sama dewasa, Dok? Nah, karena sekarang ini dengan kecanggihan teknologi kedokteran Mas ya, kemudian dengan diagnostik tools ya, alat-alat pendiagnostik yang lebih baik, sejak bayi sudah bisa terdeteksi saat ini. Sejak bayi sudah bisa terdeteksi. Cuma ya itu tadi yang ngebayangin. Kalau misalnya bayi yang kasusnya bayi berarti yang paling besar ya, Dok ya? Yang paling banyak ininya ya? Iya, yang paling banyak, betul. Yang paling banyak ininya kedeteksi. Baik, Dok. Sekarang saya mau tanya ini, Dok, terkait apakah ada faktor lain kayak misalnya ini jenis kelamin, Dok. Apakah ada pengaruhnya? Apakah penyakit ini itu banyak didominasi sama laki-laki atau banyak didominasi sama perempuan, Dok? Ada pengaruh itu nggak, Dok? Di dalam literatur, di dalam statistik ada ya, katanya laki-laki lebih banyak dari perempuan ya, 4:1 gitu, kalau nggak salah. Coba koreksi kalau emang nggak salah, 4:1 bagi. Berarti ada juga ya? Ya, tapi apakah seks mempengaruhi terjadinya hisprung? Ternyata tidak juga. Itu kan hanya dari distribusi saja. Ada contoh kasus nggak, Dok, yang mungkin public figure atau yang penderita ini gitu, Dok, yang masih bisa diselamatkan gitu loh, Dok? Kalau public figure, kalau kita bicara yang ini Mas ya, kan itu juga bukan berita yang sahih sebenarnya. Yang sampai kita seperti ngobrol ya, jadi ada penyanyinya terkenal yang Elvis Presley itu katanya dia meninggal karena sebenarnya karena serangan jantung. Serangan jantungnya dipicu oleh konstipasi kronis yang dia alami. Nah, sampai saat ini masih jadi gonjang-ganjing tuh sih, jangan Elvis Presley ini hisprung nggak ya gitu. Tapi itu masih belum, itu nggak bisa dibuktikan ya. Baik, Dok. Sekarang kita bergeser ke ini, Dok, ke faktor, Dok. Mungkin bisa disampaikan, Dok, apa kira-kira yang jadi faktor utama dari penyakit ini yang menyebabkan seorang bayi ini bisa mengalami hisprung tadi? Jadi karena dia penyebabnya multifaktorial, belum diketahui secara pasti. Memang pasti terjadinya gangguan pada saat diproses di dalam kandungan itu, Mas. Itu. Berarti apa yang bisa dilakukan sama ini, Dok, sama orang tuanya? Seandainya, karena kita tidak bisa menghindari juga ya, karena itu sangat bisa random sekali, siapapun bisa kena, maka yang perlu menjadi perhatian bagi orang tua adalah mulai waspada gitu. Jadi ketika punya bayi baru lahir, yang patut Bapak Ibu waspadai adalah bayinya itu sudah BAB atau tidak dalam 48 jam kehidupan pertamanya. Kemudian mulai dievaluasi dari klinis daripada perutnya, kembung atau tidak. Biasanya gejalanya kembung berulang, muntah, kemudian pola BAB yang tidak normal. Jadi ayah bunda normalnya bayi pasti bisa BAB setiap hari ya. Ada kok memang bayi ASI ya, misalnya dia tidak bisa BAB dalam rentang waktu tertentu misalnya. Tapi bayi ASI itu kan dia karena ASInya terserap semua oleh usus dan dia tidak kembung.
kemudian BAB-nya masih tetap lunak soalnya dia BAB. Nah, kalau tidak BAB dalam jangka waktu lama, kemudian BAB-nya keras, lebih sering konstipasi, nah itu mungkin bisa menjadi alert warning ya buat ayah bunda untuk mencari pertolongan. Kadang ya mungkin kan kalau misalnya orang-orang di desa kan kadang nggak ngerti juga dok ya, misalnya penyakit ini apa gitu, kadang di apa tuh dok namanya di stagen. Iya, yang ditahan itu perutnya dok, ditahan perutnya itu kan bahaya banget ya dok ya. Apalagi untuk kasus-kasus kayak gini? Sebenarnya justru bukan karena dia ditahan ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu mungkin belum mampu mengenali kalau anaknya itu sebenarnya BAB-nya normal atau enggak. Kadang-kadang nih Mas, yang dari pengalaman-pengalaman pribadi kita itu biasanya pola BAB-nya itu kan benar-benar kita evaluasi. Iya dok. Nah kadang-kadang tuh hanya BAB kecil saja sudah dianggap sebagai BAB. Padahal belum tentu BAB tersebut adalah normal. Nah sehingga karena kegagalan mengenali hal itu menyebabkan anak itu mungkin datang pertolongannya lebih lambat gitu. Oh gitu dok, baik dok. Dok boleh ini nggak dok? Kira-kira di Jember sendiri seberapa paham masyarakat terkait penyakit ini dok? Tentu saja mungkin masih kurang ya Mas ya, karena memang awareness atau kesadaran akan penyakit ini juga masih jarang. Makanya sekarang ini bulan September adalah bulan khusus bagi kita untuk mengedukasi masyarakat, mengenalkan masyarakat tentang adanya penyakit langka ini, bahwa penyakit ini ada, dan mungkin pesannya sekarang ini ya bisa dilakukan tindakan atau terapi untuk menangani kasus ini. Berarti memang dibilang paham semua enggak ya dok ya? Betul. Tapi ini dok, tadi dokter bilang langka dok. Berarti memang penyakit ini jarang ditemukan juga ya walaupun. Iya. Nah ini apakah ada bahaya sendiri dok kalau misalnya masyarakat itu nggak aware dok sama penyakit ini? Yang berbahaya daripada Hirsprung itu komplikasinya Mas. Oh yang berbahaya komplikasinya? Ya, berarti ada komplikasinya dok ya? Betul. Baik dok. Ini saya tanyakan mengenai penyakit yang dokter sebutkan tadi. Apa bedanya dengan usus buntu dan kanker usus dokter? Dan misalnya kalau terlanjur memiliki penyakit seperti itu, solusinya gimana secara medis maupun penanganan awal gitu yang diderita oleh seseorang gitu dokter. Itu saja yang saya tanyakan, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan dari Bondowoso. Tadi pertanyaannya tentang apa bedanya usus buntu dan kanker usus dok. Dan habis itu bagaimana penanganan awalnya ketika sudah mengidap penyakit ini. Baik, terima kasih ya Pak Iwan. Nah ini saya jelaskan Mas, memang secara klinis Hirsprung, usus buntu maupun kanker usus bisa menimbulkan satu gejala yang sama, yaitu adanya sumbatan pada usus. Saya garis bawahi itu ya. Jadi garis besarnya adalah semuanya bisa menimbulkan gejala sumbatan usus. Di mana sumbatan usus itu tanda-tandanya perut kembung, tidak bisa BAB. Nah nanti yang menjadi diferensiasi atau nanti bagi dokter nanti mengidentifikasi, oh sebabnya orang ini kena sumbatan usus itu apakah karena usus buntu, apakah karena kanker usus, ataukah karena Hirsprung, itu lagi-lagi kembali dari pemeriksaan histori atau sejarah anamnesis ya kita bilangnya, dari pemeriksaan riwayat perjalanan penyakit tersebut. Yang kedua dari pemeriksaan fisik Bapak. Jadi kalau pemeriksaan fisik pada Hirsprung itu pasti berbeda dengan kanker usus misalnya ya. Karena kanker usus itu karena adanya benjolan atau massa yang akhirnya menekan usus itu, maka bisa terjadi sumbatan. Tapi kalau Hirsprung dia nggak ada benjolan di dalam ususnya Mas Willy. Jadi benar-benar murni disebabkan gangguan tidak terbentuknya saraf pada usus. Sehingga ususnya normal sih, nggak ada benjolannya, tapi nggak bisa bergerak itu. Kemudian usus buntu bisa menyebabkan sumbatan usus karena biasanya terjadi infeksi. Adanya infeksi atau peradangan menyebabkan usus buntunya jadi gede, besar, bengkak, dan bisa menyebabkan pecah. Penanganan awalnya apabila terjadi kondisi-kondisi kalau sudah terjadi sumbatan usus berarti namanya akut abdomen ya, gawat darurat pada perut, maka Bapak bisa segera datang langsung saja ke IGD ataupun datang ke dokter bedah untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut dan tata laksana tersebut. Bisa tata laksananya manajemennya ya Mas ya, bisa non operatif ataupun operatif. Sebagian besar memang operatif ya. Karena memang sama-sama dari dalam ya dok ya? Iya, sama-sama menimbulkan gejala sumbatan usus. Sama-sama sumbatan, berarti Sumbatan tinggal usus. kita bagaimana agar kita mau periksa. Ya, kita mau periksa lagi biar dokter yang menentukan ya dok ya? Nah nanti akan dievaluasi ini sebabnya karena apa. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri kayak ini Hirsprung nih, ini kanker usus nih, ini apa nih, ini. Karena emang gejalanya sama ya dok ya? Betul. Baik dok, kita kembali ke tadi. Kalau misalnya tadi masyarakat nggak aware, maka ada komplikasi. Nah ini komplikasi yang bisa disebabkan dok ketika Hirsprung ini kita abaikan. Yang pertama itu terjadinya enterokolitis Mas. Jadi enterokolitis itu adalah infeksi pada usus. Akibat ususnya dia meregang terlalu besar ya, karena dia mau menahan nggak bisa mengeluarkan nya itu.
maka otomatis bisa terjadi infeksi pada usus. Infeksi bakteri ada di situ, terjadi retensi BAB di dalam usus istilahnya, terjadilah infeksi usus yang berat. Nah, biasanya gejalanya apa? Seperti diare justru malahan Mas. Perutnya anak itu kembung, disertai dengan panas tinggi, BAB berbau busuk, menyemprot. Nah, biasanya kondisi-kondisi itu justru bisa mengancam nyawa karena anak bisa jatuh dalam kondisi shock, kekurangan cairan yang hebat, disertai infeksi yang berat. Karena itu ayah bunda biasanya kita selalu edukasi ayah bunda kalau memang ada tanda-tanda hisprum, ada lo resiko bisa terjadi kena enterokolitis, dan kita selalu mengedukasi itu kepada orang tua. Ini kalau ada tanda-tanda ini ayah bunda segera cari pertolongan ke IGD atau ke dokter bedah anak segera. Sampai untuk meregang nyawa ya dok ya? Meregang nyawa karena saking beratnya infeksi yang dialami. Ada komplikasi lain nggak dok yang disebabkan? Nah, karena usus itu dia menahan BAB yang terlalu banyak ya, feses kita bilangnya ya, maka resiko terjadinya pecah daripada usus itu juga ada Mas. Gak kebayang dok, ya. Gak kebayang dok. Maksudnya ketika itu bener-bener gede sekali sampai raksasa, sampai kadang-kadang satu perutnya tuh ternyata isinya satu segmen usus yang menahan itu, sehingga kita bilangnya tuh yang itu megakolon. Sebesar itu dok? Sebesar itu, padahal anaknya kecil, mungkin baru usia 5 tahun ya, buncit sekali. Ternyata satu segmen itu doang isinya, karena itu juga dan itu menimbulkan komplikasi yaitu sumbatan usus tadi. Itu kayak misalnya kan kalau kayak sempat denger gitu, kalau misalnya ada orang yang sembelit itu dikasih obat pencahar langsung keluar gitu, ini nggak bisa dok ya? Nah itu dia Mas, kalau dia memang ada gangguan daripada persarafan pada ususnya ya, mau dikasih pencahar ataupun nggak akan bisa keluar. Itu bedanya ya bunda. Oh gitu ya. Kalau ya bunda misalnya konstipasi ya yang dia fungsional, kita misalnya konstipasi fungsional yang mungkin bukan karena penyebab bedah, itu kadang-kadang diberikan pencahar ya, baik itu lewat minum maupun lewat dubur, anak teratasi. Tapi kalau hisprum nggak akan bisa ya bunda. Jadi meskipun kita kasih pencahar itu nggak mempan ya dok? Bahkan makan ke atas kan biasanya keluar gitu dok? Ya kan dia bisa keluar karena ususnya ada sarafnya Mas, masih bisa bergerak. Kalau dia nggak ada sarafnya nggak akan bisa gerak juga. Tadi disampaikan bahwa kita punya gejala-gejala yang bisa diidentifikasi sama masyarakat. Nah, butuh berapa lama dari gejala awal itu sampai dinyatakan, oh ini hirsprung dok? Biasanya setelah muncul gejala itu, maka dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi dari sejarah riwayat penyakitnya, pemeriksaan klinis ya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan diagnostik namanya Mas, pemeriksaan foto. Nah, beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah foto ronsen, salah satunya foto ronsen perut polos atau BOF kita bilangnya, itu biasanya akan tampak adanya gambaran pelebaran daripada usus. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan foto kontras. Jadi lebih khusus lagi gitu, lebih canggih lagi, namanya colon in loop. Dengan colon in loop kita akan memasukkan cairan kontras ya dari dalam duburnya anak, kemudian akan dievaluasi bentuk daripada usus tersebut. Biasanya ada perbedaan diameter Mas. Jadi kalau usus yang tidak ada sarafnya, dia biasanya kurus kecil karena dia tidak bergerak. Namun kemudian akan terjadi peralihan, fase peralihan dia akan melebar, kemudian ada usus yang dia lebih besar. Nah biasanya di area situ yang kita curigai, oh ini nih area yang memang tidak ada sarafnya. Kemudian ada pemeriksaan diagnosis pasti nih. Nah kita bilangnya kalau di kedokteran nih gold standard pemeriksaan pasti ini jelas hisprum atau tidak, itu adalah dengan pemeriksaan biopsi. Jadi ayah bunda biasanya dokter akan mengambil satu sampel daripada usus bagian bawahnya anak yang kita curigai tidak ada sarafnya, kemudian dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi. Di situ nanti dokter patologi anatomi akan mengevaluasi secara selnya Mas, dilihat di mikroskop, memang kalau tidak ada sarafnya itu sudah tegak pasti diagnosisnya hisprum disease gitu. Berarti dengan 3 serangkaian pemeriksaan ya dok ya? Iya, baru sampai dinyatakan bahwa oh ini anak ini dikenakan penyakit hirsprung ya dok ya? Betul. Baik dok. Nah apakah misalnya sudah diketahui bahwa anak ini terkena penyakit hirsprung, apa yang bisa dilakukan dok sama dokter? Nah, pada prinsipnya ya bunda, pada pemeriksaan tata laksana daripada penyakit hisprum itu adalah kita mengeradiksi atau menghilangkan bagian usus yang tidak ada sarafnya tersebut, atau usus yang tidak ada sarafnya itu dibuang, kemudian digantikan dengan usus yang sehat. Jadi manajemennya ada manajemen sebelum operasi dan manajemen operatifnya. Manajemen sebelum operasi, jadi kita harus mempersiapkan anak itu sebelum dilakukan tindakan operasi ya Mas, antara lain dengan dilakukan rektal irigasi atau bisa bilangnya spooling atau lavement.
yaitu biasanya kita membantu BAB-nya dengan cara dimasukkan selang rektal, kemudian kita semprotkan cairan normal sarin, cairan steril untuk dirangsang, dibantu dikeluarkan E-nya. Yang kedua setelah itu baru kita akan melakukan tindakan operatifnya. Baik dok, apakah penyakit ini nih harus operasi dok? Di dalam literatur saat ini memang tata laksana yang definitifnya adalah operasi, Mas. Operasi ya dok, berarti kita nggak bisa kayak misalnya ada alternatif lain gitu ya dok ya? Nggak bisa ya? Sejauh ini masih belum bisa sejauh ya dok? ini sejauh pengetahuan saya dan mungkin sudah banyak saat ini ya literasi-literasi yang penelitian dilakukan untuk mengevaluasi itu, namun sejauh saya yang tahu saat ini masih dengan tindakan operasi. Termasuk yang ultra short itu juga? Nah, pada ultra shock treatment itu kadang-kadang kita masih ada kompensasi, mungkin masih ya kita lihat kalau dia gejalanya memberat sekali baru dilakukan tindakan operasi. Kadang-kadang kita juga masih watchful waiting namanya, atau diobservasi atau dibantu dengan obat-obatan pencahar maupun dilakukan rektal irigasi. Berarti ada kemungkinan juga ya dengan case-case juga ya, case-case tertentu case ya by dok. Case, ya. Baik dok. Nah dok, ini apakah sempat timbul di pertanyaan saya berarti kan otomatis kan ketika sudah dioperasi otomatis ususnya lebih pendek dok. Apakah penyakit ini bisa sembuh ketika ususnya diperpendek dok? Iya bisa, karena jadi kan prinsipnya kita membuang bagian usus yang dia tidak ada sarafnya tersebut, dan kemudian usus yang sehat itu namanya ditarik terobos Mas, diturunkan ke bawah. Pull through. Nah pull through itu apa ya? Ditarik ususnya. Ini kebayang panjang kita tarik ke bawah, kemudian dijahitkan di anusnya. Dengan kondisi itu kan usus yang ada sarafnya bisa bergerak dan biasanya anak itu akan bisa BAB dengan normal. Namun kami biasanya tetap mengedukasi kepada keluarga bahwa resiko terjadinya tadi enterokolitis itu masih tetap ada, baik itu sesudah operasi, sehingga orang tua tetap harus waspada lah terjadinya enterokolitis. Enterokolitis itu yang infeksi pada usus tersebut. Kalaupun ada, kita orang tua jangan khawatir. Biasanya gejala tidak seberat pada saat sebelum dia operasi ya, lebih ringan. Dan kemudian nanti bisa diberikan manajemen non operasi di situ. Infeksinya itu berarti bagaimana dok? Gejalanya anak itu BAB yang BAB cair atau mencret yang lebih parah dibandingkan anak biasa lah. Itu risiko-risiko yang mungkin terjadi ya dok ya. Tapi jika dibandingkan itu kan kemungkinannya kecil ya dok lebih ya. Lebih kecil ya jika kan karena kan kita sudah berharap bahwa itu sudah nyambung ya dok. Lancar berarti ya dok ya. Saya ngebayanginnya dengan kondisi kayak gitu pasti yang sebelumnya jalannya tersumbat jadi lancar los gitu ya dok ya. Kalau misal sudah dinyatakan lulus dari penyakit Hirschsprung, apakah ada pola makan atau makanan-makanan tertentu yang harus dijauhi oleh pasien tersebut? Silakan dokter. Baik, terima kasih untuk Pak Rio ya. Jadi itu memang pertanyaan yang paling banyak kita ditanyakan oleh pasien juga ya. Bagaimana tentang pola diet anak ini ya setelah dia dilakukan tindakan operasi definitif tersebut ya. Biasanya memang dan itu case by case, lagi-lagi case by case ya. Memang disarankan ya boleh makan seperti biasanya saja ya. Tapi ada juga yang bilang jangan terlalu makanan yang menimbulkan bergas gitu ya, nanti cepat kembung, atau dia yang makanan tinggi serat, bukan tinggi serat, terlalu bikin nanti BAB-nya padat ya gitu. Nah kadang-kadang kita juga ada bilang seperti itu Mas. Tapi lagi-lagi tidak semua orang ya dia mengalami itu juga gitu. Jadi benar-benar case by case. Biasanya kita mengedukasi kepada orang tua ya makan seperti biasanya Bu gitu, minum air putih yang banyak. Bila timbul gejala nanti baru kita evaluasi ya dari pola dietnya tersebut, apakah harus ada yang kita eradiksi dari pola makannya gitu. Berarti secara general sebenarnya ya tidak ada gitu. Tetapi kan lagi-lagi masing-masing orang berbeda ya Mas ya. Kadang-kadang ada tuh yang dia makan buah tertentu, makan buah tertentu jadi sembelit dok gitu anaknya. Ya berarti kita kurangi aja Bu. Mungkin untuk adik dia memang tidak cocok di situ gitu. Berarti kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien juga. Betul, ya dok. Jadi pengobatannya memang benar-benar personalized, kita bilangnya benar-benar sesuai dengan kondisi klinis anaknya masing-masing. Ketika sudah anak-anak divonis Hirschsprung, sudah melakukan operasi dan lain sebagainya, apakah anak-anak ini bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya dok? Iya, jadi kalau secara perkembangan dan pertumbuhan klinisnya mungkin iya Mas ya, karena begitu dia sudah kita atasi untuk penyakit ususnya ya dia bisa dari perkembangan motoriknya, mungkin kecerdasan segala macam juga tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Berarti bisa juga dikasih tahu ke orang tua bahwa ini tidak mempengaruhi kepada perkembangan anak ya. Ya. Berarti anak-anak tetap bisa beraktivitas seperti normal. Bisa beraktivitas seperti yang lainnya, tapi memang pada anak-anak itu pasti selalu ada masalah pada manajemen usus ya. Kita bilangnya sih bowel management atau manajemen pada usus. Mungkin ada gejala konstipasi lagi kah, atau dia ada enterokolitis kah. Nah, yang biasanya kita kawal pasca operasi adalah itu. Yang dikawal adalah pasca operasi dok. Ya, pasca operasi. Apa yang perlu jadi perhatian orang tua dok dari penyakit ini setelah operasi?
Ya, yang seperti sempat kita diskusikan tadi ya Mas ya, karena resiko terjadinya infeksi usus atau enterokolitis itu masih tetap ada loh Bu, meskipun lebih sedikit atau lebih jarang. Bila itu terjadi, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, segera kembali berobat lagi. Nanti dengan diberikan pemberian antibiotik, dilakukan rektal irigasi, biasanya bisa lebih teratasi. Kemudian misalnya ya kita evaluasi apakah dari pola makannya, seperti pertanyaan tadi ya, ternyata nih kok mulai timbul dia konstipasi lagi. Nah, kita evaluasi nih apakah perlu dilakukan mungkin rektal irigasi atau perlu kita berikan tambahan dia minum obat-obatan laksatif. Nah, masing-masing orang tuh benar-benar berbeda, Mas. Jadi ada satu pasien yang dia hanya dilakukan rektal irigasi saja sudah cukup. Tapi ada satu yang dia rektal irigasi ditambah pemeriksaan laksatif. Ada juga pasien yang dengan minum teh hijau saja kadang-kadang sudah selesai konstipasinya, itu juga ada. Itu jadi masing-masing orang tuh benar-benar personalized, jadi berbeda. Selain itu, apakah juga ada gaya hidup dok yang perlu diatur juga dok? Gaya hidup yang perlu diatur, mungkin gaya hidup sehat Gaya hidup harusnya sehat ya. Dok, ya. Pola makan yang tinggi gizi mungkin ya, yang serat gizinya baik. Olahraga aman dok untuk ini? Olahraga aman, mungkin bahkan cenderung kita supaya tidak konstipasi harus olahraga aktif ya gitu, menghindari hidup sedentary ya Mas ya. Berarti nggak boleh mager-mager ini. Nggak boleh mager-mager supaya ususnya nggak lambat pergerakannya. Iya dok. Dok, sekarang kita berbicara mengenai edukasi dok. Tadi dokter bilang bahwa masyarakat di sini masih belum teredukasi dok. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh keluarga pasien dan apa yang dibutuhkan oleh pasien sendiri dok untuk bisa survive dari penyakit ini dok? Nah, mungkin ini edukasi Mas ya, meskipun itu langka ya, 1 dibanding 5.000, sebenarnya banyak juga ya 1 dibanding 5.000. Tapi orang tua meskipun langka dia ada terjadi di sekitar kita. Namun ayah bunda tidak perlu khawatir bahwa penyakit ini sekarang kan sudah bisa dilakukan tindakan terapi ya, atau bisa diatasi, sehingga bila terjadi maka datanglah ke tenaga kesehatan atau ke dokter, nanti akan bisa dilakukan tindakan tata laksana di situ. Dan tidak perlu takut dulu Mas, karena orang tua kan juga takut juga ya. Ya biasanya kan orang tua kan takut, wah ini anak saya kenapa ini kok tiba-tiba gembung. Dengan banyak mendapatkan informasi, kadang-kadang rasa takut itu akan hilang Mas. Berarti ketika nanti ada anak yang sudah divonis ini nggak perlu takut ya dok ya? Nggak perlu takut, kita akan diskusikan lebih detail lagi tentang planning terapinya nanti. Baik. Berarti yang penting ada keterbukaan ya dok ya, betul. Antara dokter dan keluarga pasien juga. Nah untuk pasiennya sendiri dok, bagaimana meyakinkan itu dok? Karena anak-anak ini kan kita juga butuh perhatian khusus ya dok ya. Betul. Jadi anak-anak itu unik ya, karena dia tidak bisa mengambil keputusan tersendiri. Betul. Jadi memang pemahaman itu paling banyak kita berikan kepada orang tua. Dan sebelum kita berakhir dok, apakah ada yang ingin disampaikan dok terkait orang tua dan kepada anak-anak, kepada masyarakat juga agar lebih waspada dan nggak panik dan nggak takut juga dok? Oke, baik ayah bunda, yang paling utama apalagi yang mungkin mau mempersiapkan adanya punya anak ya, penyakit Hirschsprung ini ada di sekitar kita. Nah, tanda gejalanya tadi yang sudah sempat disampaikan, misalnya pada bayi dia terlambat tidak bisa BAB lebih dari 48 jam, sehingga penting bagi ayah bunda juga untuk mengetahui tanda-tanda bahaya kapan si kecil ini pola BAB-nya tidak normal atau tidak. Sepertinya awalnya itu ya, pola BAB-nya normal atau tidak. Kalau pola BAB-nya sudah tidak normal dan mengganggu sekali, sebaiknya ayah bunda segera datang periksa ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Bila qadarullah seandainya memang si kecil terkena Hirschsprung disease, maka ayah bunda tidak perlu khawatir karena masih ada harapan untuk kasus ini bisa diatasi. Masih ada harapan untuk penyakit ini ada. Ini yang perlu ditekankan bahwa nggak perlu takut, nggak perlu apa, semua ada jalannya ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak sudah berbagi kesempatannya mengenai penyakit ini. Mudah-mudahan masyarakat jadi lebih aware, mengingat di bulan ini juga apa tadi namanya Hirschsprung Awareness Month ya dok ya, di bulan September ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi bagi kita semuanya. Kita nggak jadi takut lagi, meskipun penyakit Hirschsprung ini bukan penyakit yang umum didengar, tapi penting bagi kita mengenalnya dok ya, betul ya. Terima kasih dokter atas kesempatan hari ini, dan juga terima kasih pendengar semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya, menambah kewaspadaan bagi kita sebagai orang tua, bukan dalam menjaga kesehatan buah hati tercinta.